Salpe, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Perkenalkan, saya Dea Amanda, Prodi PKK 1, semester 1, dengan mata kuliah Ilmu Sosial Dasar. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan resume dan rangkuman pertemuan yang ke-6 tentang struktur sosial. Yang pertama, pengertian struktur sosial adalah pola-pola organisasi dalam hubungan yang mengatur interaksi antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Ini mencakup sebagai komponen yang menentukan bagaimana kekuasaan, status, dan peran dibagi serta bagaimana individu dan kelompok berinteraksi satu sama lain. Yang kedua, komponen-komponen struktur sosial. Yang A, pengertian status sosial adalah posisi atau peran yang dimiliki seseorang dalam struktur sosial, yang seringkali menentukan hak dan kewajiban, serta bagaimana individu dipandang oleh orang lain. Status ini bisa bersifat diperoleh sejak lahir atau dicapai melalui usaha. Yang B, pengertian peran sosial adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan status sosial mereka. Setiap status sosial datang dengan peran yang spesifik yang menggambarkan tanggung jawab dan ekspektasi dari individu dalam posisi tersebut. Yang C, pengertian kelas sosial adalah pembagian masyarakat berdasarkan stratifikasi sosial, biasanya terkait dengan faktor ekonomi, pendidikan, dan kekuasaan kelas sosial, mencerminkan perbedaan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang. Dan yang D, pengertian kelompok sosial adalah kumpulan individu yang saling berinteraksi dan memiliki rasa kebersamaan atau identitas yang sama. Kelompok sosial dapat berbentuk formal atau organisasi dan informal teman sebaya. Yang E, pengertian institusi sosial adalah struktur dan mekanisme sosial yang mengatur perilaku dan interaksi individu dalam masyarakat. Institusi sosial mencakup norma dan praktik yang mendukung kebutuhan dasar masyarakat. Dan yang F, pengertian norma sosial adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku dalam masyarakat, sehingga nilai sosial adalah keyakinan atau prinsip yang dianggap penting oleh masyarakat. Keduanya membantu mengarahkan dan mengatur interaksi sosial. Dan yang ketiga, fungsi struktur sosial mengatur interaksi sosial, menjaga keteraturan dan stabilitas, mempermudah sosialisasi, menentukan akses ke sumber daya dan kekuasaan, mengintegrasikan individu ke dalam masyarakat, menanggapi perubahan sosial. Dan yang keempat, jenis-jenis struktur sosial. Struktur sosial formal, struktur yang terorganisasi secara resmi dengan aturan hukum dan peraturan yang jelas. Ini termasuk organisasi pemerintah, lembaga pendidikan, dan perusahaan. Struktur sosial informal, struktur yang lebih bersifat spontan dan tidak tertulis seperti kelompok, teman, jaringan sosial, dan komunitas lokal. Lapisan sosial stratifikasi dan mobilitas sosial. Yang A, pengertian lapisan sosial adalah pembagian masyarakat ke dalam strata atau lapisan-lapisan yang berbeda berdasarkan faktor-faktor tertentu seperti ekonomi, kekuasaan, dan persentase. Ciri-ciri lapisan sosial. Yang pertama, hierarki lapisan. Hierarkis lapisan sosial biasanya bersifat hierarkis dengan strata tertentu, memiliki kekuasaan, kekayaan, dan prestige yang berbeda. Yang kedua, berbeda dengan akses lapisan sosial, menciptakan perbedaan dalam akses terhadap sumber daya peluang dan hak-hak sosial. Yang ketiga, tersusun masyarakat dapat memiliki beberapa lapisan sosial yang beragam yang masing-masing memiliki karakteristik dan posisi yang berbeda. Contoh lapisan sosial. Yang pertama, kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Yang B,
Pengertian stratifikasi sosial adalah sistem pengelompokan masyarakat berdasarkan kriteria tertentu yang menciptakan lapisan-lapisan sosial yang berbeda. Ini mencakup cara-cara masyarakat membagi individu dan kelompok dalam hierarki sosial, seringkali berkaitan dengan kekayaan, kekuasaan, dan prestige. Jenis-jenis stratifikasi sosial. Yang pertama, stratifikasi ekonomi. Yang kedua, stratifikasi sosial. Yang ketiga, stratifikasi politik. Yang keempat, stratifikasi gender. Teori stratifikasi sosial yang pertama, teori fungsi, dan yang kedua, teori konflik. Yang C, pengertian mobilitas sosial adalah perubahan posisi individu atau kelompok dalam struktur sosial dari satu lapisan ke lapisan lainnya. Mobilitas sosial dapat terjadi secara vertikal atau naik turun dalam hierarki sosial, atau horizontal, perubahan posisi dalam lapisan sosial yang sama. Jenis-jenis mobilitas. Yang pertama, mobilitas vertikal. Mobilitas naik, peningkatan posisi seperti sosial yang berhasil mencapai tujuan tinggi di perusahaan atau mendapatkan pendidikan tinggi, militer. Turun penurunan posisi sosial seperti kehilangan pekerjaan, kemiskinan, atau penurunan status sosial. Mobilitas horizontal, perubahan sosial dalam lapisan sosial yang sama seperti berpindah pekerjaan dari satu profesi ke profesi lain, yang lain setara dalam hierarki sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial: pendidikan, ekonomi, keluarga, dan jaringan sosial. Kebijakan sosial mobilitas sosial dalam masyarakat yaitu mobilitas sosial terbuka, sistem sosial yang memungkinkan individu untuk bergerak bebas di antara lapisan-lapisan sosial berdasarkan pencapaian pribadi itu. Mobilitas sosial tertutup, sistem sosial yang membatasi pergerakan individu antara lapisan sosial, seringkali berdasarkan faktor-faktor seperti kasta atau status kelahiran. Kesimpulannya adalah struktur sosial, kerangka yang mengatur bagaimana masyarakat berfungsi, mengorganisasi interaksi sosial, dan membagi peran serta sumber daya. Lapisan stratifikasi sosial dalam mobilitas sosial adalah konsep-konsep yang menggambarkan cara masyarakat terstruktur dan bagaimana individu dapat berpindah antara lapisan-lapisan sosial. Sekian resume yang bisa saya sampaikan. Jika ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Selamat siang. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata.